Bercerita, mendongeng, belajar, dan bermain. Susu, yogurt, dan es krim. Danis dan teman-teman sedang merapikan meja. Bunita, wali kelas mereka, meletakkan sesuatu di atas meja. Bentuknya seperti wadah es krim. Ini adalah yogurt. Besok kita akan berkunjung ke pabrik pengolahan susu. Kalian bisa melihat bagaimana susu diolah menjadi makanan lain termasuk yogurt ini, kata Bunita. "Hore!" teriak anak-anak. Bunita menawarkan secangkir yogurt kepada Danis. "Kamu mau mencicipinya, Danis?" Danis mengangguk. Saat menyuap sesendok kecil, ia langsung meringis. "Agak asam," celetuknya. Teman-temannya pun tertawa. Yogurt adalah makanan yang sangat sehat untuk pencernaan kalian. Besok kalian akan tahu bagaimana proses pembuatannya secara lengkap. Danis sangat bersemangat. Ia selalu senang belajar hal-hal baru. Esok harinya, Danis dan teman-teman sudah berada di pabrik pengolahan susu. Pabrik itu milik Pak Yoga. "Anak-anak, perhatikan penjelasan Pak Yoga ya," kata Bunita. "Kita mulai ya anak-anak, seperti pembuatan makanan atau minuman yang lain. Susu yang akan diolah harus terjaga kebersihannya," jelas Pak Yoga. "Sebelum diolah menjadi susu bubuk, kualitas susu cair diuji lagi. Setelah itu ditambah berbagai bahan lain. Ada bahan yang mengandung vitamin, mineral, madu, dan kalsium." "Bagaimana cara membuatnya menjadi bubuk, Pak?" tanya Danis. "Susu cair melalui proses pemanasan dan penyaringan berkali-kali hingga yang tersisa adalah susu padat yang bisa diolah menjadi bubuk," jawab Pak Yoga. "Untuk membuat susu bubuk coklat, tinggal ditambah coklat dan gula," kata Pak Yoga. "Aku lebih suka susu putih," kata Danis. "Kalau aku suka susu coklat," celetuk salah seorang temannya. "Bagus, yang penting kalian suka minum susu. Nah, sekarang kita lihat pembuatan yogurt," ajak Pak Yoga. Bahan untuk membuat yogurt adalah susu, bibit yogurt, pemanis, dan perasa makanan. Danis tidak sabar hingga ia menyela. "Apa itu bibit yogurt?" "Bibit yogurt adalah jenis bakteri yang baik untuk tubuh kita. Bakteri-bakteri itu ditambahkan ke dalam susu," ujar Pak Yoga. "Pertama kali yang harus dilakukan untuk membuat susu cair menjadi yogurt adalah merebusnya," kata Pak Yoga. "Setelah dimasak atau direbus, akan dihasilkan susu yang ketalnya pas untuk pertumbuhan bibit yogurt." Danis memperhatikan proses pengadukan susu yang direbus. Pak Yoga menunjukkan tahap berikutnya. Berikutnya adalah proses fermentasi. Susu yang sudah dicampur bibit yogurt dimasukkan ke dalam inkubator. Nantinya akan terjadi penggumpalan dan muncul rasa yang khas seperti pada yogurt. "Oh ya, aku tahu rasanya," ujar Danis. Ia masih ingat rasa asam pada yogurt yang ia rasakan kemarin. Hasilnya berupa gumpalan yang harus disaring. Bagian padat itulah yang merupakan yogurt, jelas Pak Yoga. Seorang karyawan mempraktikkan penyaringan itu. Yogurt ini bisa diberi tambahan gula cair dan rasa makanan supaya rasa, aroma, dan bakteri baik tetap hidup. Yogurt harus disimpan dalam suhu dingin, lanjut Pak Yoga. Danis menoleh pada Pak Yoga. "Aku pernah dengar bahwa susu juga diolah menjadi es krim." "Apa es krim juga dibuat di sini?" tanyanya. "Ada, ayo kita bagian es krim," ajak Pak Yoga.
Danis dan teman-temannya berseru senang. Pak Yoga meminta bantuan beberapa karyawannya agar menjadi es krim yang enak. Susu dicampur dengan air, gula pasir, pengemulsi, sirup, dan minyak nabati. Ada juga perasa dan pewarna makanan. Semua bahan dicampur dalam tangki pengaduk. Tunjuk Pak Yoga pada proses yang diperagakan karyawannya. Campuran es krim yang telah jadi ini akan masuk ke proses pemanasan dan pendinginan, ujar Pak Yoga. Nah, saatnya es krim yang halus itu dibekukan. Oh iya, kalau saat pembekuan muncul kristal es itu harus dihancurkan lagi, terang Pak Yoga. Mau es krimnya lebih enak, kita bisa menambahkan isi seperti kacang, buah-buahan, potongan biskuit, atau coklat. Setelah itu dimasukkan ke dalam pendingin lagi. Pantas saja es krim rasanya enak sekali, celetuk salah seorang teman Danis. Pada akhir perjalanan di pabrik hari itu, Pak Yoga membekali Danis dan teman-temannya paket berisi yogurt dan es krim. Aku senang bisa belajar di pabrik hari ini, kata Danis. Teman-temannya pun berseru senang. Tak hanya mendapatkan pengetahuan, tapi mereka juga mendapat oleh-oleh yang enak. Tamat. Adik-adik, ayah, bunda, sahabat, teman, selalu ikuti cerita bersama Bunda Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you.